Halo remaja Indonesia, kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis korupsi yang dibagi berdasarkan skala perbuatannya atau cakupannya dan perbuatannya atau tindakannya. Berdasarkan cakupan atau skala perbuatannya, korupsi itu dibagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, korupsi kecil-kecilan atau petty corruption. Yang kedua, korupsi kelas kakap atau grand corruption. Yang terakhir, korupsi sistemik. Yang pertama, petty corruption atau korupsi dalam jumlah kecil. Korupsi jenis ini biasanya dilakukan oleh perorangan atau individual dalam jumlah yang kecil. Misalnya, seorang guru meminta muridnya masing-masing membayar uang fotokopi latihan soal sebesar Rp5.000. Padahal, uang yang dikeluarkan untuk fotokopi tidak lebih dari Rp2.000 untuk tiap anak. Meskipun jumlahnya kecil, guru tersebut telah melakukan korupsi loh. Lain halnya dengan korupsi kelas kakap atau grand corruption. Jenis korupsi ini biasanya melibatkan pengusaha besar, orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di pemerintah, atau politisi yang berpengaruh dan melibatkan uang dalam jumlah yang besar. Sedangkan korupsi sistemik adalah korupsi yang telah merajalela di seluruh tingkatan masyarakat, melibatkan begitu banyak orang, dan terjadi di semua sektor kehidupan. Korupsi di Indonesia sudah termasuk dalam korupsi sistemik. Oleh karena itu, tidak heran kalau korupsi masih sulit diberantas meskipun sudah banyak sekali koruptor yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Menurut perbuatannya, korupsi dibagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada suap, gratifikasi, pemerasan, pencurian, atau penyalahgunaan wewenang. Penyuapan adalah upaya untuk meloloskan harapan, keinginan, atau kebutuhan si penyuap dengan memberikan sejumlah uang kepada aparatur sipil negara. Bahwa dalam kasus suap menyuap, pemberi dan penerima suap bisa dipidana. Apakah kamu familiar dengan ungkapan uang sogokan? Uang sogokan kepada polisi merupakan salah satu bentuk penyuapan. Pelaku dan penerima suap sama-sama bisa dikenai ancaman pidana. Jenis korupsi lainnya adalah gratifikasi atau pemberian hadiah. Mengapa gratifikasi dilarang? Dalam masyarakat kita, memberikan hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sering dianggap hal yang lumrah sebagai tanda terima kasih. Padahal, memberikan pelayanan sudah merupakan kewajiban mereka. Bila praktik ini terus berlangsung, aparat yang seharusnya menjadi pelayan seluruh masyarakat akan diskriminatif atau membeda-bedakan pelayanan yang diberikan tergantung pemberian dari orang tersebut. Berbeda dengan kasus suap, dalam gratifikasi, hanya penerima gratifikasi yang bisa dikenai ancaman pidana. Tidak semua bentuk gratifikasi juga termasuk dalam tindakan pidana. Karena itu, penerima gratifikasi harus melapor. Karena kalau tidak melapor, gratifikasi tersebut dianggap sebagai suap dan bisa dikenai hukuman pidana. Jenis korupsi lainnya adalah tindakan pencurian atau penipuan atau penggelapan aset atau kekayaan negara oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap aset tersebut. Misalnya, meminta bon atau nota kosong untuk memalsukan pembelian. Seseorang yang memiliki kekuasaan cenderung akan menyalahgunakan kekuasaannya. Demikian pula pejabat atau penyelenggara negara yang lainnya. Penyalahgunaan wewenang bisa terjadi dalam berbagai tingkat pengambilan keputusan, baik itu pada saat proses pembahasan undang-undang, pembuatan kebijakan, penetapan anggaran, maupun dalam pelaksanaannya yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, keluarga, atau organisasi dengan kepentingan tertentu. Nah, remaja Indonesia, kita sekarang sudah tahu apa itu korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan dampak buruknya. Mau melawan korupsi? Bisa kita mulai dari diri sendiri dulu. Supaya lebih oke, ayo kita simak video berikutnya. Sampai jumpa!